به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai saat ini masih Allah Ta'ala berikan ke dalam kehidupan kita. Nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat harta. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dengan kita gunakan di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita dan Allah sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pengajian minggu yang telah lalu. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika hina tusbihu ila hina tumsi. Kamu tidak akan pernah sampai, wahai talib, wahai orang yang menuntut, untuk bisa menjalankan perintah Allah kecuali dengan muraqabah di dalam hati dan muraqabah seluruh anggota tubuhmu di setiap detik, di setiap nafas, dari
waktu subuh sampai waktu petang. Di dalam sini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau menyampaikan bahwasanya seorang hamba akan sangat sulit, bahkan kata beliau tidak akan mungkin bisa menjalankan perintah Allah kecuali di dalam hatinya sudah ditanamkan sifat muraqabah. Sifat muraqabah ini di dalam hatinya selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan selama ini, kenapa kita malas beribadah? Di saat azan masuk waktu sholat kita malas untuk sholat, sampai masuk bulan puasa kita malas untuk berpuasa. Al-Quran dilanggar di masjid, di rumah banyak tapi tidak terbaca. Salawat mudah tapi tertinggalkan. Zikir ringan tapi terlupakan. Apa yang menjadi penyebab kita meninggalkan semua itu? Kata beliau, di dalam hati kita tidak ada rasa muraqabah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya kita ghaflah, lalai. Kalau sudah lalai ini, itu penyakit yang paling bahaya. Penyakit yang paling bahaya, lalai. Karena tidak sedikit orang yang menyesal, tapi penyesalannya setelah sesuatu itu terjadi. Tidak sedikit orang yang menyesal di akhirat, tapi penyesalannya sudah setelah meninggal dunia. Apa yang membuat mereka meninggalkan kewajiban perintah yang sunat diabaikan? Itu karena lalai tadi. Karena sifat lalai. Kan dulu pernah ulun kisahkan tentang Nabi Yakub alaihi salam. Suatu hari Nabi Yakub alaihi salam didatangi oleh malaikat maut. Datangnya malaikat maut menghadap Nabi Yakub, lalu Nabi Yakub bertanya, "Wahai malaikat maut, kedatanganmu ke sini untuk menjengukku atau untuk mencabut nyawaku?" Lalu ujar malaikat maut, "Wahai Yakub, kedatanganku hari ini hanya untuk mengunjungimu." Beelang aja hari ini, mengingatkan aja dahulu. Kalau begitu wahai malaikat maut, aku ada satu pertanyaan, satu permintaan. Apa ujar malaikat maut? "Wahai malaikat maut, idza dana ajali, apabila ajalku hampir tiba, maka kirimlah beberapa utusan untuk bisa mengingatkanku bahwa ajal itu sudah hampir tiba." Ujar malaikat maut, "Siap, mantap, laksanakan." Balik malaikat maut, setelah beberapa tahun balik pulang. Lalu Nabi Yakub bertakun lagi, "Wahai malaikat maut, kedatangan hari ini apakah sama seperti sebelumnya mengunjungiku atau untuk mencabut ruhku?" Ujar malaikat maut, "Untuk mencabut ruhmu wahai Yakub." Ayo, Anda kemana bukan? "Kedatanganku kali ini untuk mencabut ruhmu wahai Yakub." Ujar kan tidak terima Nabi Yakub. Maka sudah deal semalam. Sebelum datang mencabut nyawa, berhabar dahulu. Ini kata langsung, Wahai malaikat maut, bukankah telah aku sampaikan
bahwa aku meminta sebelum datang ajalku kirimlah beberapa utusan untuk mengingatkanku bahwa kematian sudah hampir tiba. Lalu ujar malaikat maut kada hendak kelak, wahai Yakub, bukankah aku telah mengutus 3 utusan mengingatkanmu sebelum kedatanganku hari ini? Ujar Nabi Yakub, apabila kawan dia mengirim. Nah, ujar malaikat maut, kada ingatkah? Kada sadarkah? Satu, utusanku yang pernah aku kirim, dha'fu badanka ba'da quwwati, melemahnya badanmu yang sebelumnya kuat. Waktu Anum mengangkat tank 2 biji tahan, mengangkat kulkas sebiji tahan, mengangkat truk sebuah tahan. Ada truk 15 ribuan tuh tahan. Dha'fu badanika, setelah melemahnya badanmu yang sebelumnya kuat. Itu satu utusanku dan pertanda. Kalau awak sudah bina lama berjalan untuk menggatang tahan, waktu anu beruncap tahan, awak ini hendak beruncap ke jurang kada sanggup lagi. Dahulu memaras tapasan kuat sampai garing. Wayah ini tangan yang terpulas. Lama sudah. Itu satu, ujar malaikat maut, utusanku yang akan mengingatkan bahwa masa sudah hampir tiba. Makanya kalau sudah tua, fisik sudah mulai lama, sadang-sadang sudah bercatur kurangi, apalagi bedung kurangi. Namun sudah tua itu, walaupun masalah umur, malaikat maut kada pakai nomor antrian. Bisa aja yang tuha berdulu banyak yang anum berdudi, atau sebaliknya bisa juga yang anum berdudi yang tuha berdulu banyak. Ya kada pakai nomor antrian, tapi tandanya kalau sudah badan fisik itu lama, parah sudah. Nah, maka awalnya sudah tua itu rancak kita musola, biar garing gak musola. Yang kenapa sebulan kada suah lagi kelihatan kalender kamu musola ke masjid ke pernah bilang garingan awak. Seharusnya ketika tua lalu garing pada saat itu rancaki ke masjid, pilihannya 2. Andai meninggal di tempat mulia, pilih hendak meninggal di rumah atau meninggal di saat sujud. Ulun pernah berdapat lawan kawan, ya ulun anggap kawannya walaupun sidin tuha sudah. Jadi yang nijar ulun garing jakanya istirahat di rumah, kenapa masih hadir ke majelis umpat berzikiran, kada pernah absen sih zikiran terus. Jakanya istirahat di rumah. Ujar sidin, aku ini pilihannya 2 aja. Aku garing pasti meninggal, aku garing andai meninggal pilihannya 2. Aku hendak meninggal di rumah atau meninggal di saat berzikir. Masya Allah. Makanya kalau sudah tuha-tuha sadangi di pinggir jalan, merapat ke musola. Iya kan? Wah, pas akhir ada terus sih. Memadahi ada aja bang. Ada terus sih. Julak ada juga. Sidin ini yang luar biasanya, kalau hendak sembahyang baju yang paling baik dipakai.
Tapi yang paling bagus kopiah neces, lengkap cincin sesuai dengan baju. Itu sidin kebiasaan. Kenapa? Oh, ternyata imbah ditakuni jawaban sidin apa? Kita ini hendak menghadap Allah nangai ya sih. Pak suara sih. Kita ini hendak menghadap Allah nangai ya. Itu kalimatnya handap tapi dalam maknanya. Kita hendak menghadap Allah nangai ya sih. Nah kayak gitu sih kan. Mudah-mudahan biar istiqomah yang Tuhan kepanjangan kira sih. Mudah-mudahan istiqomah meninggal dalam keadaan sujud. Anak biminian kan? Banyak mana pindahkan Nah, satu ujar malaikat maut tandanya dha'fu badanika ba'da quwwati, melemahnya fisikmu yang sebelumnya kuat. Maka kalau sudah tua, umur sudah kepanjangan, banyakin merapat ke tempat ibadah. Rancaki hadir ke majelis ilmu, kalau ada majelis zikir, majelis salawat hadiri, walaupun kada di sini, di tempat lain hadiri. Siapa tahu di tempat mulia itulah Allah Ta'ala tutup usia kita. Yang kedua kata malaikat maut, aku telah mengutus bayadu sya'rika ba'da sawadihi, memutihnya rambutmu yang sebelumnya rambutmu warnanya hitam. Sudah banyak uban di rambut, nah sesadani sudah. Dan yang ketiga, inhina jismika ba'da istiqamatihi, menunduknya badanmu yang sebelumnya mampu berdiri dengan tegak. Berjalan sudah berjalan yang asalnya alif apa bahari orang menyambat alif tegak gitu. Alifnya ada alif bungkuk, ada alif ada ingat diurutnya. Yang sebelumnya tegak, imbah Tuhan sudah mulai berbungkuk. Dahulu berjalan pakai dua batis, imbah panjang umur, banyak perjalanan hidup, bertambah berjalan pakai tiga batis, bertungkat. Makanya disunnahkan kalau umur itu sudah 40 ke atas, disunnahkan berjalan pakai tungkat. Majar batuhaan yang memang itu sebagai pengingat bahwa kita sudah melewati level kedua. Umur 40 ke atas, ini sudah masa matang. Ibarat buah satu mata ini putih, umur 40. Jadi sunat hukumnya memakai tongkat sebagai peringatan lampu kuning, satu mata lagi lampu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wahai para penuntut ilmu, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menunaikan dan menjalankan segala perintah Allah sebelum di dalam hatimu ditanamkan sifat muraqabah, sifat selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf itu ada namanya sifat muraqabah, ada sifat musyahadah. Muraqabah dan musyahadah. Muraqabah itu sifat yang ditanamkan di dalam hati, bahwa kita selalu merasa diperhatikan, diintai, diawasi, dijanaki oleh Allah. Ini namanya muraqabah.
Yang kedua ada namanya musyahadah. Musyahadah itu adalah ketika di dalam hati kita merasa selalu memandang Allah, merasa selalu memandang Allah. Apapun di alam semesta ini yang kita pandang, maka sesuatu itu mengembalikan dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa tadi? Musyahadah. Melihat ada orang bina penyarikan, ingat lawan Allah. Melihat ada orang bina baikan, ingat lawan Allah. Melihat ada orang yang pindah bungas, ingat lawan Allah. Melihat orang ada yang pindah sumbing sedikit, ingat lawan Allah. Melihat pohon yang bergoyang, ingat lawan Allah. Melihat rumah yang pindah bergoyang, keingatan sini hanya tauhid. Ya rumahnya di pinggir sungai jadi bergoyang. Namanya beton karena mau punya. Apapun yang dilihat mengingatkan kepada Allah, ini namanya musyahadah. Tapi jangan sampai disambat itu Allah. Nah ini yang lucung. Atau ini bang Tuhan menunjuk ke dirinya, ini bang Tuhan. Nah ini tambah lucung lagi. Biasanya ini bubuhan ilmu sabuku, salah memahami makna musyahadah. Ulun jelaskan sedikit. Di dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mimma yadullu ala qahrihi minka, di antara sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat qahar, atau Allah Ta'ala itu mampu menundukkan seluruh hamba-hambanya, bahwasanya Allah terhijab darimu dengan sesuatu yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun jelaskan sedikit. Ulun kada tahu ibu-ibu di belakang. Dari sini ulun kada tahu melihat. Lalu ada yang bertakun, kenapa ulun kada tahu melihat? Karena di situ ada tirai yang menutup. Oh, jadi orang pian melihat lawan tirai, ulun melihat lawan tirai, sama-sama melihat. Oh, ujar pian wajar kadang melihat ada tirai yang terlihat di situ. Sedangkan Allah atau seorang hamba terhijab dari Allah dengan sesuatu yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking paraknya, kalau ulun terhijab dengan pian karena ada benda-bendanya terlihat, manusia terhijab dengan Allah dengan hijab yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Saking paraknya Allah ya terhijab. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi, ujar Allah Ta'ala. Lalu mana Allah Ta'ala-nya? Ulun melihat Madani pakai kopiah, pakai baju, pakai selawar. Sepintas ketika melihat manusia sing bungasan nang kayak ini, bercahaya pulang. Ulun kada kawa, dan bahkan ulun kada ketika ulun melihatinya, hati ulun kada terbudik kepada Allah. Itu hijab sudah. Sadarlah kita itu hijab. Banyak manusia yang kada sadar. Ini yang dimaksud saking
parahnya itu menjadi hijab dan hijabnya kada terlihat karena kada sadar. Misal pulang contohnya mau unjun timbah ditimbai kada mau mematuk timbah itu tabuk pulang tanah cari pulang cacing, coba pang buat dia pakai reko cacingnya, dipuntal pulang timbai pulang sekalinya mau mematuk, apa yang ada di kepala kita? Oh ini reko, lawan cacing hanya ditabuk lalu mau mematuk, itu hijab. Itu hijab. Karena secara hakikat Allah yang menggerakkan hati iwak ini kesan mematuk, itu hijab. Saking parahnya kada kelihatan, dan kenapa? Karena kita kada sadar. Misal banyak dicontoh aja nih. Banyak kalau yang kada sadar, ini tiba diganti umpannya mau mematuk, dia mau mematuk hijab itu. Berarti kada salah umpannya lah. Kada salah umpan, salah takdir. Salah takdir. Atau orang yang dasar kada bisa. Contoh tolak. Si Udin orangnya kada penyembahyang. Karena inya kada penyembahyang, lalu mencari gawian ngalih, rajaki ngalih. Lalu si Udin ini mendengar ceramah, amalkan sembahyang 5 waktu jangan ditinggal, sembahyang duha salawat dikerjakan, dibaca, lalu diamalkannya, dapatlah gawian si Udin. Nah rajakinya jadi lancar. Oh lalu ujar si Udin, oh rupanya imbah aku sembahyang duha, ketujuh membaca salawat, nyaman urusan. Itu hijab sudah. Ketika kita melihat sesuatu lalu kita kada kawa memulihkan hati kita kepada Allah, itu hijab. Sadarkah kita? Kada sadar. Nah inilah Allah keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Allah dapat menghijab hambanya dengan sesuatu yang tidak terlihat dan tidak ada pada Allah. Karena hijab itu ada pada diri manusia sendiri yang terhijab dengan sebab. Imbah minum obat batuk ini mau kamu, tapi imbah kawan yang meminum pada mau. Lalu kita amunnya batuk langsung ke apotek obat ini, amunnya sakit kepala langsung obat ini. Mau ambil, memang mau ambil, tapi itu hijab. Pada kesimpulannya, musyahadah itu kita tanamkan di dalam hati, bahwa kita selalu menyaksikan Allah di dalam setiap keadaan, di dalam setiap waktu, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap kelakuan makhluk yang ada di alam semesta ini. Di situ kita menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebutin tadi, jangan disambat ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nah ini Allah Ta'ala. Dibawa kawan sembahyang, tak kasih sembahyangan. Oh Tuhan kada perlu sembahyang. Ada pengajiannya, aku nyepir hendak ulun bawakan. Tapi bayar 2.500.000 menebus ijazah. Dedangaran pasti masuk surga. Dedangaran. Ini DP-nya 2.500.000, nggak usah nukar kaplingan di situ. Ada pengajiannya di daerah Pal 1 sampai 45 di dekat dan di sebelah kanan. Dahulu di Sungai Jingah di dalam, pindah ke Trisakti ke sana. Ya mbah didatangi orang pindah, didatangi orang pindah. Dulu di Sungai Jingah sini di dalam.
Jangan dicari lah. Kalau aku bisik-bisik kayak kita kan akur aja bang, mau masuk surga ada persembahyangan akur. Jadi ini namanya musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah di alam semesta ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini al-kaun. Al-kaun itu alam semesta. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, al-kaunu kulluhu dhulmah. Alam semesta ini seluruhnya adalah kegelapan. Al-kaunu kulluhu dhulmah. Alam semesta ini seluruhnya adalah kegelapan. Alam semesta ini sesuatu selain Allah itu alam, termasuk manusia. Alam semesta ini seluruhnya adalah kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang membuat alam semesta ini yang menjadi terang benderang disebabkan nampaknya al-haq, nampaknya Allah di alam semesta ini. Tahukah sudah dimasukkan? Alam semesta ini adalah kegelapan. Yang membuat alam semesta ini menjadi terang benderang ketika nampaknya Allah di alam semesta ini. Tapi sekali lagi kada kau kelihatan. Saking paraknya, contoh lampu. Coba kita lihat lampu di muka ini. Lampu ini matiin. Ini contoh awal asal muasal alam yang berbentuk kegelapan, mati lampu. Setelah itu hidupi lampunya menjadi terang, isi musola kita ini. Lalu kita berucap tarangnya musola kita ini karena benda ini. Ya kalau dah. Tapi saking tarangnya kita kadang kau melihat benda yang ada di dalam lampu itu. Di dalam lampu kita ini ada benda. Ya kalau dah. Itu perumpamaan dengan nampaknya Allah di alam semesta. Saking nampaknya Allah Ta'ala pada kelihatan. Yang kelihatan itu hanyalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sekali lagi makhluk itu dipadahi Allah. Ya, hati-hati jo, videonya ada yang memotong kan. Nah, karena saking tarangnya apa yang ada di dalam lampu itu kada kelihatan. Tapi seluruh apa yang ada di dalam musola ini kelihatan dengan sebab itu. Nah, ujari al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Alam semesta ini asal muasal berbentuk kegelapan. Yang membuat alam semesta ini terang adalah ketika nampaknya al-haq, nampaknya Allah di alam semesta ini. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan kisahnya, Sidin pernah meminta kepada Allah
supaya diperlihatkan zat Allah. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, innaka lan tarani, engkau tidak akan pernah mampu melihat zatku. Ujar Nabi Musa, kada, pokoknya ulun hendak melihat pian. Lalu ujar Allah, kalau hendak melihatku, lihat ke gunung. Itu nah, ujar Allah, lihat ke situ. Fa in istaqarra makanah, andai gunung itu masih seperti bentuknya, kada berubah, kada berpindah, kada hancur, maka engkau akan dapat melihatku. Lalu falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala Allah bertajalli di gunung itu, kharra Musa sa'iqan, belum lagi melihat, Musa pingsan pada hulu, gunungnya meledung. Kada sanggup. Di ayat ini mengisyaratkan kepada kita, wahai Musa, kalau hendak melihatku harus lewat gunung. Kada kawakah Allah Ta'ala, andai nangka ini wahai Musa, amunnya hendak melihatku, lihati aku nak. Lihati nak langsung. Kenapa di sini Allah mengucapkan kalau hendak melihatku, lihati lewat gunung? Ini sebagai isyarat kepada kita hendak melihat zat Allah kada mungkin mampu, tapi kita harus menjadikan perantara makhluk Allah sebagai jalan untuk bisa berjumpa atau ma'rifat atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sanggup gunung sing karasan hancur, apalagi kulit kita yang lemah ini kada sanggup. Yang kedua contoh, nah di sini yang hendak ulun sampaikan bahwasanya apapun yang ada di alam semesta ini adalah wasilah, perantara supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah, memandang Allah dan mengenal Allah. Pahit manis hidup kita itu salah satu cara Allah hendak berkenalan dengan kita. Allah berikan kehidupan kita manis, itu salah satu Allah hendak berkenalan dengan kita. Ingat kata ujar Allah lawan aku. Allah berikan hidup kita menangis pahit, ini salah satu cara Allah berkenalan dengan kita. Ketika Rasulullah di malam Mi'raj di langit ke-6, Nabi Rasulullah berjumpa dengan siapa? Di langit ke-6, Haji Dani. Langit ke-6 Nabi siapa? Ingat tak dulu waktu kita di Pondok Bahri Sokoba di pada itu? Baru kali kata gitu. Di langit ke-6 itu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Rasulullah datang menghadap Allah, singgah di langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu ujar Nabi Musa ini pindah kepo sedikit orangnya. Wahai Muhammad, apa yang dibawa dari hadapan Allah? Anda tahu kamu mendengar apa yang diberi Allah Ta'ala disambui apa wahai Muhammad? Lalu dia Rasulullah, saya 50 kali sembahyang sehari. Ujar Nabi Musa, ada harapan sanggup umatmu wahai Muhammad? Umatku je 2 kali sehari sembahyang, banyak yang pada sembahyang 2 kali sembahyang, besokan lawan sore. Banyak yang pada sembahyang ini 50 rakaat. Bayangkan dia hanya hendak turun begawi aja, hanya mencibuk baju gasan mandi ajan pulang. Wahai Muhammad, kembali menghadap Allah,
fasal at-takhfif, minta keringanan kepada Allah. Datang Rasulullah kembali menghadap Allah, turun lagi ke bawah. Siapa wahai Muhammad? Ada juga apa di korteng akan diskon. Ada aja Rasulullah dikurangi 5. Wah, ajarnya sedikitnya bulik lagi, minta lagi, kurang masih tambahin lagi. Baik lagi Rasulullah turun lagi 40 sampai 5. Kata Muhammad 5 saya minta lagi, ada harapan sanggup umat ikam tuh umur hendak awak halus, ada harapan sanggup kusuban wajah Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, sahabat apa Nabi Musa menyuruh-nyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih harap Rasulullah kah, lebih mulia Rasulullah kah, atau lebih mulia Nabi Musa sampai bisa menyuruh Rasulullah? Nah, di sini yang ujar ulama yang menjadi hikmah bahwasanya selama waktu di dunia Nabi Musa hendak benar bisa melihat Allah, gagal. Lalu Nabi Musa dapat kesempatan di malam Mi'raj, mampu melihat Allah tapi melewati wajah Rasulullah. Karena setiap kali Nabi Musa turun dari hadrat Allah, di situ ada bekas cahaya pertemuan. Makanya ujar Nabi Musa, ini yang aku hadam. Bulik lagi wahai Muhammad, bulik ke atas. Turun ke bawah, cahaya semakin bertambah. Naik lagi, turun lagi, setiap kali pertemuan itu cahayanya semakin terang. Ini yang dihadang-hadang oleh Nabi Musa alaihi salam. Bukan Nabi Musa harat kada, tapi ada nur di wajah Rasulullah, yang itu adalah ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, oleh Nabi Musa alaihi salam. Kada kawakah Allah Ta'ala memperlihatkan langsung lawan Nabi Musa? Kawat. Tapi kenapa harus melewati wajah Rasulullah? Karena ini sebuah isyarat. Kalau kita hendak bisa ma'rifat kepada Allah, kita hendak bisa mengenal Allah, kita hendak bisa musyahadah kepada Allah, maka latihan dahulu musyahadah dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya kalau kan? Ini pada paham, mampu dulu. Kalau sifat muraqabah ini bisa kita tanamkan di dalam hati, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita akan ringan, terbuka, mudah untuk beribadah. Karena kita selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 10 hari yang lalu, Pian yang biasa membuka WhatsApp dapat video ada masjid yang banyak kehilangan sandal. Ada terlihat lah? Ada masjid jamaahnya kehilangan sandal di waktu subuh. Sebujurnya bagus, orang hilang sandal di masjid itu bagus, artinya orangnya ada di masjid. Aku tidak ada suara hilang sandal di masjid, pian dasar ada suara masjid. Ada 10 hari yang lalu, rupanya itu ulun cek ulun pindah duit. Oh, ini masjid pengajian subuh Senin ulun di jam subuh Senin di situ. Jangan rasa pinandu masjidnya ini. Imbah ulun tahunnya iya ejer di sini. Ujar ulun jagatan sandal ulun. Ada bukan. Kenapa sandal sampai bisa hilang? Maling wani ambil, karena si maling kada sadar di situ ada CCTV. Inya dipantau, lalu inya wani ambil.
yang kayaknya menjauh ke atasnya rupanya sandal di bawah abang mah, jadinya melihat ke bawah aja. Kada sadar di atas ada CCTV yang kayaknya melihat CCTV itu sadar ada CCTV, kada tak ambil sandal orang. Maka 2 kali hilang sampai di rodon apa bawa gembok pas itu. Ini gambaran kenapa maling wani menjuntan, kenapa orang wani merampok, kenapa orang koler sembahyang, kenapa orang wani maksiat, kenapa orang wani melanggar perintah Allah, kenapa orang koler mengaji. Karena sebutin aja jawabannya, inya merasa di dalam hatinya tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa dipantau, insya Allah bagus kepada kita. Hendak menjemput Allah Ta'ala. Hendak kada sembahyang mah ya Allah, biar melihat turun kada sembahyang. Hendak misalnya main duit ya Allah, biar melihat turun main duit. Kada jadi. Itu aja Imam Al-Ghazali, tidak mungkin kawat kita menjalankan perintah sebelum di dalam hati kita ditanamkan sifat muraqabah, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, yang membawa baju pasang niat, sesuaikan dengan hajat niat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang mempunyai hajat mudah-mudahan kabul, yang sedang mempunyai permasalahan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan Allah terangi hati dan pintu hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تقبل الله منكم.